Hai, bertemu lagi dengan saya di Media Hekara. Sebelumnya maaf ya, suara saya agak seperti ini karena ya habis dengerin lagu kebangsaan Indonesia, lagu-lagu nasional biasa suka terbawa gitu ya. Kali ini kita mau bahas tentang warisan budaya Indonesia. Warisan budaya Indonesia jangan sampai lepas ke negara tetangga. Indonesia memiliki keragaman budaya tradisi yang sangat melimpah. Hampir di setiap daerah memiliki kebudayaan tersendiri yang menjadi ciri khas dan identitas dari daerah tersebut. Tidak heran jika kebudayaan dan tradisi asal Indonesia mampu dikenal hingga mancanegara. Hal tersebut tidak terlepas dari keunikannya yang kuat akan nilai-nilai tradisi dan leluhur nenek moyang kita. Namun, dengan terkenalnya budaya ini sampai berbagai macam negara, ada juga loh beberapa warisan budaya bahkan sampai diakui oleh negara tetangga. Berikut beberapa contoh warisan budaya yang pernah diklaim oleh negara lain dari beberapa tahun yang lalu. Yang pertama ada Reog Ponorogo. Pasti udah gak asing lagi ya, karena kesenian ini sudah biasa tampil di mana-mana, bahkan di tayangan televisi ataupun di YouTube. Pada tahun 2007, Reog hendak diklaim oleh Malaysia. Pada saat itu, situs Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Budaya Malaysia terlihat memasang gambar reog. Nah, hal tersebut memicu reaksi dari masyarakat Indonesia. Kesenian Reog Ponorogo masuk nominasi tunggal warisan budaya tak benda yang akan diusulkan Indonesia ke UNESCO pada saat itu. Pada saat itu juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK mengajak seluruh masyarakat untuk turut mendukung Reog Ponorogo menjadi budaya tak benda di UNESCO. Karena jika berhasil dan bisa menjadi kebanggaan, maka bukan hanya warga Ponorogo saja nih yang bangga, tapi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Menko PMK mengakui bahwa Malaysia pernah berencana mengklaim Reog Ponorogo menjadi budayanya. Maka dari itu, pemerintah meminta agar pemerintah Ponorogo secepatnya mengusulkan Reog Ponorogo ke UNESCO dan mempersiapkan data yang diperlukan. Berkas tersebut disampaikan melalui Direktorat Perlindungan Kebudayaan serta telah diajukan kepada Sekretariat ICH UNESCO pada tanggal 31 Maret 2022 beserta nominasi lainnya. Nah, setelah itu nih, Malaysia menyatakan tidak akan mendaftarkan kesenian Reog Ponorogo sebagai salah satu warisan budayanya ke UNESCO. Yang kedua, wayang kulit. Jimmy Chong. Pernah nggak sih kalian semua dengar nama ini? Yah, pernah menuai polemik lantaran dianggap mengklaim wayang kulit. Jimmy Chong merupakan desainer dari Malaysia lantaran menerapkan desain wayang kulit ke motif sepatu Adidas ini nih yang mengawali terjadinya konflik. Hal ini terjadi saat Adidas meluncurkan koleksi City Park pekan lalu di akun resmi Adidas Singapura yang menggambarkan tentang penghormatan kepada wayang kulit, bagian penting dari identitas dan warisan budaya Malaysia dengan menggabungkan unsur-unsur wayang kulit dengan palet warna modern dalam pendekatan lama bertemu baru. Tentu hal tersebut membuat geram sejumlah netizen Republik Indonesia. Sebagaimana dilansir dari laman UNESCO, pertunjukan wayang kulit memang telah diakui sebagai warisan budaya tak benda dari Pulau Jawa, Indonesia pada tahun 2003. Pada akhirnya, perusahaan membuat pernyataan resmi meminta maaf di Instastory Adidas. Adidas menyebutnya ketidaksengajaan dan meminta maaf. Malaysia juga sempat dituduh meniru budaya Indonesia karena ingat tidak Miss Grand Malaysia yang memakai kostum wayang kulit. Saat itu Miss Grand Malaysia mengenakan kostum nasional bertema wayang kulit untuk tampil di ajang Miss Grand Internasional yang diselenggarakan di Venezuela. Wah, lagi-lagi mau diklaim oleh negara tetangga.
Terus yang berikutnya ada rendang. Lagi dan lagi. Beberapa kali netizen dan masyarakat Indonesia dibuat geram oleh klaim-klaim dari warga Malaysia atas masakan asal Sumatera Barat, yaitu rendang. Sejumlah pihak pun pro kontra terhadap kesamaan dan perbedaan rendang dari tanah Minangkabau dan negeri jiran tersebut. Terlepas dari itu, rendang memang salah satu masakan yang lezat, bukan? Dan menggugah selera. Tidak heran rendang dinobatkan menjadi makanan terlezat di dunia. Selain yang disebutkan di atas, sejumlah polemik saling klaim antara Malaysia dan Indonesia juga terjadi di beberapa warisan kebudayaan lainnya, seperti tari piring, tari tortor, angklung, batik, waduh, dan masih banyak lagi ya. Bahkan hingga kuda lumping loh. Nah, penting nih bagi kita semuanya, masyarakat Indonesia, baik anak muda, tua muda, semua nguri-nguri budaya, yang artinya nguri-nguri sendiri berasal dari bahasa Jawa, secara harfiah berarti menabur bibit untuk bercocok tanam. Sebagai proses awal dari masa cocok tanam, nguri-nguri menggambarkan adanya permulaan untuk menghidupkan. Jadi yuk, pentingnya menghidupkan budaya yang telah ada dan mempertahankan warisan budaya menjadi tanggung jawab bersama. Mungkin saja ada beberapa bagi generasi penerus mulai terlupakan ya. Yuk mari saling menjaga dan nguri-nguri budaya Indonesia dari berbagai daerah. Bangga banget gak sih kita sebagai warga Indonesia punya banyak sahabat, beragam saudara, beragam tetangga, memiliki beragam dialek dan bahasa, berbeda namun tetap satu juga dengan bahasa persatuan bahasa Indonesia, tetap bersahabat, damai, dan sejahtera selalu. Terima kasih, bye-bye.